Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januaryadi dari kelas 3C dengan NIM 2005754. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Definisi perkembangan dan pertumbuhan. Definisi pertumbuhan merupakan meningkatnya sel dan jaringan intraseluler, berarti bertambahnya dimensi, raga, serta struktur badan dalam makna sebagian ataupun seluruhnya. Definisi perkembangan yaitu berkaitan dengan pergantian besar jumlah, dimensi, serta guna tingkatan sel, organ ataupun individu yang diukur dengan dimensi berat, dimensi panjang, usia tulang, serta penyeimbangan metabolik, kalsium, serta nitrogen badan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu faktor keturunan. Setiap manusia diwarisi genetik dari orang tuanya. Faktor hormon. Faktor internal alami lainnya yang tak bisa disingkirkan adalah hormon. Jika produksi hormon sesuai kebutuhan, maka fungsi tubuh akan berjalan sebagaimana mestinya. Faktor pendidikan. Pendidikan baik sekolah maupun keluarga penting dalam menunjang perkembangan seseorang. Pendidikan yang baik akan memberikan efek positif bagi mental, intelektual, emosional, dan kemampuan sosial. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga dianggap penting sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor lingkungan ini amat sangat luas, dari mulai masyarakat, ekonomi, keluarga, kemajuan teknologi, hingga geografis. Fase-fase perkembangan yaitu ada fase prenatal, fase bayi baru lahir, fase masa bayi, fase masa anak-anak, fase masa remaja, fase masa dewasa, fase masa usia lanjut. Fase prenatal yaitu fase dalam kandungan ibu. Fase bayi yaitu umur baru lahir sampai 2 tahun. Fase anak-anak yaitu 2 sampai 12 tahun. Fase remaja yaitu 13 sampai 20 tahun, yaitu remaja awal 13 sampai 15 tahun, remaja tengah 16 sampai 18 tahun, remaja akhir 19 sampai 20 tahun. Fase dewasa 21 sampai 60 tahun. Dewasa awal 21 sampai 35 tahun. Dewasa tengah 36 sampai 50 tahun. Dewasa akhir 51 sampai 60 tahun. Dan terakhir masa lanjut usia 61 tahun sampai akhir hayat. Perkembangan gerak. Perkembangan gerak dipengaruhi oleh berbagai aspek, yaitu aspek biologis, lingkungan, kognitif, dan efektif. Perkembangan kognitif. Menurut Jean Piaget, ia menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan orang-orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Menurut penelitiannya, bahwa juga tahap-tahap perkembangan intelektual individu serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan individu mengamati ilmu pengetahuan. Perkembangan afektif merupakan komponen yang berhubungan dengan aspek sosial dan emosional. Efektif mencakup emosi atau perasaan yang dimiliki oleh setiap peserta didik yang juga perlu mendapatkan perhatian dalam pembelajaran. Perkembangan afektif merupakan komponen yang berhubungan dengan aspek sosial dan emosional. Efektif mencakup emosi atau perasaan yang dimiliki oleh setiap peserta didik yang juga perlu mendapatkan perhatian dalam pembelajaran. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.